suara saya bisa didengar ya? Oh, ini masih menunggu yang lainnya dulu ini karena dingin atau gimana ini anak-anak belum pada datang semua ini teman-temannya. Oh, setiap hari begini ya. Ini kalau musim dingin tambah 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 pada telat atau gimana ini? Ada yang masih sibuk. Kita sambil menunggu yang lainnya dulu ya. Kita mulai jam 9 lebih 10 menit nanti. Nanti setelah ini kalian juga masih ada apa namanya KF juga ya setelah ini ya. Selamat malam Mbak Santi. Kita masih menunggu yang lainnya ini. Kita tunggu sampai jam 9 lebih 10 menit ya. Setelah itu kita mulai karena setelah ini kalian juga masih ada kelas lagi. Jadinya uh, kita mulai secepat mungkin ya gitu ya. Selamat malam Mbak Dwi Marjuni. Ini Mbak Dwi Marjuni itu nomor nomor absen lengkapnya itu berapa ya? Nah, di sini ada juga yang sama 66 tapi orangnya nggak pernah hadir ini atau entah udah pindah atau udah keluar atau gimana saya nggak tahu. Ini Mbak siapa namanya, Pugut Susanti, ini nomornya juga 66 ini. 66 ini saya nggak tahu ini mungkin daftar yang iya yang ini saya tahunya itu yang nomor 66 ini Mbak Dwi Mariuni ya. Nah, tapi di sini yang nomor 66 itu Pugut Susanti, saya nggak tahu ini. Tapi saya tetap uh, saya tulisnya Mbak Dwi Mariuni. Itu sudah MD. MD itu apa MD ya? Oh, mengundurkan diri. Terus jadinya ini nomor absennya dipakai lagi kayak gitu tuh gimana ini?
Ini tadi saya tanyakan ke apa namanya bagian adminnya, tapi masih belum dibalas nih. Oh sudah dari semester 1 ya. Ini saya bingungnya kok nomor induknya sama 66 kayak gitu. Oh gitu ya, misnya memang sudah dapat dari pengurus juga ya. Oke, kalau gitu kita mulai saja dulu ya. Kita mulai dulu dengan berdoa semoga pertemuan kali ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Kita melanjutkan pertemuan kita yang kemarin ya. Yang kemarin itu kita membahas tentang apa itu perubahan sosial. Nah sekarang kita lebih membahas kepada dampaknya. Dan saya ingatkan sekali lagi, karena ini sosiologi itu semakin lama semakin apa namanya agak susah dipahami gitu ya. Jadi kalian setelah ini kalau bisa sebisa mungkin itu bukunya itu dibaca gitu ya. Kemarin sudah saya berikan link untuk buku-buku yang saya punya, itu kan ada 4 buku. Nah, memang kalau apa namanya dibaca semuanya itu kadang kalian bingung, loh di buku ini kok seperti ini, di buku ini kok seperti ini. Nah itu hanya biasanya masalah urutan aja ya, dan apa namanya point of view atau sudut pandangnya saja yang berbeda gitu. Tapi kalau bisa sebisa mungkin buku-bukunya dibaca. Nah ini pertemuan kita yang kemarin. Jadi pertemuan kita yang kemarin membahas tentang apa itu perubahan sosial. Perubahan sosial paling mudahnya itu adalah gejala-gejala perubahan yang terjadi di masyarakat gitu ya. Kemarin ada berbagai macam perubahan sosial, dilihat dari apa namanya yang kemarin mendeskripsikan perubahan sosial itu banyak sekali ya. Nah intinya itu perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Nah kemarin ada berbagai macam teori, tetapi teori yang kita bahas kemarin hanya ada 2. Yang pertama adalah teori siklus dan teori linier. Yang teori siklus kemarin membahas tentang kehidupan manusia itu dimulai dari apa namanya tradisional, setelah tradisional itu modern, setelah modern balik lagi ke tradisional. Nah seperti itu ya, setelah tradisional modern lagi, itu akan terus menerus berputar. Tetapi deskripsinya dari masing-masing tradisional dan modern ini memang selalu berubah gitu. Itu yang kemarin dari siklus apa namanya teori siklus. Terus yang teori linear itu dari masyarakat yang apa namanya tradisional itu terus berkembang terus menjadi masyarakat yang modern. Jadi tidak, setelah modern tidak berulang lagi ke tradisional, tapi terus menerus seperti apa namanya kemarin grafiknya itu kan naik kayak gitu ya, kayak gunung gitu. Jadinya
naik 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 terus tidak kembali lagi seperti teori siklus yang setelah modern kembali lagi ke zaman tradisional lagi. Nah, itu. Terus kemarin kita juga belajar tentang berbagai macam perubahan. Yang pertama adalah perubahan kecil, yang kemarin contohnya itu adalah perubahan mode itu ya, perubahan mode misalkan apa namanya, gaya rambut, terus mode pakaian. Nah itu tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat ya gitu ya. Nah berbeda dengan perubahan besar. Perubahan besar itu adalah perubahan yang langsung berdampak kepada masyarakat. Jadi ada perubahan kecil, ada perubahan besar, dan juga ada evolusi dan revolusi. Nah ini ada yang masih ingat perbedaan antara evolusi dan revolusi enggak ini? Ini yang baru datang ini Mbak Cika ini namanya siapa ya? Saya lupa ini. Mbak Cika, Mbak Warsi, atau yang lainnya yang mau suaranya pelan banget. Sebentar biar saya dekatkan ke mic-nya lagi. Barangkali di situ volumenya Mbak. Ini Mbak Julia, nama itunya siapa ya ini? Oh, Mbak Julia. 70% volumenya. Oh, berarti suara saya yang lebih kecil ini ya. Oke, saya yang coba berbicara lebih keras ini. Tadi ini Mbak Warsi barangkali mau mencoba menjawab, atau Mbak Sri Rahayu atau Mbak Turia juga boleh. Ini ada yang masih ingat nggak kemarin apa itu evolusi dan apa itu revolusi? Atau ada yang lainnya yang mau mencoba menjawab ini? Soalnya adalah perbedaan antara revolusi dan evolusi. Oh, ini sudah ada yang menjawab ini. Evolusi perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam proses lambat. Terus yang revolusi perubahan dalam tahapan cepat. Betul sekali ini tadi Mbak Sri Rahayu dan Mbak Waryanti. Jadi memang perbedaan evolusi dan revolusi itu terjadi dalam jangka waktunya gitu ya. Kalau evolusi itu perubahannya itu lambat gitu, lambat dan terjadi dalam waktu yang lama ya. Terus kalau revolusi adalah perubahan yang secara cepat ya. Dan tidak ada perencanaan sebelumnya, ditambahi sama Mbak Sri Rahayu ini. Nah itu apa namanya, perbedaan antara evolusi dan revolusi.
Nah, yang kemarin revolusi itu yang kita berikan contohnya adalah revolusi industri di Inggris gitu ya, yang karena adanya perubahan yang tadinya menggunakan tangan terus jadi menggunakan mesin-mesin, menjadikan kehidupan masyarakat itu terjadi adanya urbanisasi gitu ya. Kemarin urbanisasi artinya masyarakat yang di desa yang tadinya itu bermata pencaharian sebagai petani, mereka berpindah berbondong-bondong ke kota untuk menjadi buruh di pabrik. Nah, itu salah satu contohnya dari revolusi. Selanjutnya adalah perubahan yang dikehendaki. Perubahannya dikehendaki kemarin yang kita contohkan adalah pembangunan rumah sakit gitu ya. Terus ada juga perubahannya tidak dikehendaki, contohnya yang perubahannya kita kehendaki tapi akibatnya yang tidak dikehendaki sebenarnya gitu ya. Jadi seperti pembangunan jalan yang kemarin kita contohkan, pembangunan jalan mau tidak mau akan membawa dua dampak. Yang pertama adalah transportasi yang lancar, selanjutnya yang dampak yang tidak dikehendaki yaitu misalkan tingkat kecelakaan yang tinggi. Nah, itu termasuk salah satu contoh dari perubahan yang tidak dikehendaki. Terus selanjutnya adalah faktor penyebab perubahan. Banjir. Kalau banjir itu bencana alam ya. Bencana alam itu memang salah satu trigger itu bahasa Indonesia ini pemicu ya. Pemicu terjadi adanya perubahan sosial gitu ya. Jadi karena nggak cuma banjir, bisa gempa, bisa tsunami yang di Aceh. Ketika terjadi tsunami di Aceh, mau tidak mau karena semuanya habis, kehidupan sosialnya pun jadi berubah ya. Kayak di Aceh sekarang mereka kalau banjir itu bukan perubahan sosialnya, tapi termasuk contoh faktor pemicunya gitu ya. Faktor pemicunya, kalau misalkan kalian ingin membuat contohnya, misalkan banjir yang terjadi di suatu daerah menimbulkan apa, nah itu bisa jadi contoh. Tapi kalau hanya cuma banjir, itu belum nggak lengkap ya, itu ya harus dilengkapi banjirnya itu menyebabkan apa. Nah, itu bisa dijadikan contoh. Kayak misalkan di Aceh ini, di Aceh dulu itu sebelum ada tsunami kehidupannya misalkan makmur gitu ya. Terus setelah ada tsunami, karena rumahnya pada hilang semua, terus banyak anggota keluarga yang hilang di situ, ya harus ada penjelasannya. Jadi tidak cuma banjir itu. Kayak yang tadi contohnya adalah jalan raya yang mengakibatkan terjadinya banyak kecelakaan. Jadi tidak cuma jalan rayanya saja, tapi dijelaskan lagi gitu ya. Yang saya lanjutkan di Aceh tadi, misalkan karena udah hilang semuanya, mau nggak mau kan mata pencahariannya berubah, terus pemerintahannya juga jadi berubah. Yang sekarang pemerintah daerah Aceh itu banyak mengirimkan pelajar-pelajar ke luar negeri ya gitu ya. Jadi untuk proses mempercepat pembangunan yang ada di sana, mempercepat pembangunan manusianya itu setelah dilanda tsunami dulu. Nah, ini kemarin kita juga membahas antara faktor penyebab perubahan itu ada yang dari dalam masyarakat sendiri dan ada yang dari luar masyarakat. Nah, selanjutnya kemarin kita bahas juga ada faktor pendorong dan ada faktor penghambat. Nah, yang ingin saya tanyakan itu contohnya faktor penghambat perubahan itu apa sih? Ada yang masih ingat nggak ini? Contohnya faktor penghambat perubahan.
ada yang mau mencoba menjawab? Faktor penghambat perubahan. Kurangnya faktor pendidikan. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, rendahnya pendidikan. Ada lagi yang mau berpendapat? Ini semuanya betul sekali ya. Kalau misalkan pendidikannya rendah, itu kan mereka pengetahuannya kurang, terus mereka jadinya yang intinya itu adalah tidak terbuka dengan yang lainnya gitu ya. Misalkan bersikap tradisional, hambatan ideologis. Nah ya, benar sekali nih, lemahnya perekonomian. Wah, ini sudah pada belajar semua, ini hebat sekali ini. Jadi faktor-faktor penghambat perubahan itu banyak sekali ya. Yang intinya itu adalah mereka tidak mau membuka pikirannya gitu ya. Entah itu ada karena hambatan ideologis, entah itu karena adanya sikap tradisional mereka, atau lemahnya perekonomian, atau kurangnya pendidikan dan sebagainya. Itu intinya adalah karena mereka tidak mau terbuka dengan kebudayaan lain atau tidak mau berpikir terbuka ya. Nah itu yang menjadi inti dari penghambat perubahan. Selanjutnya kemarin ada proses perubahan sosial, ada difusi. Difusi itu adalah perembesan itu ya. Kalau kalian belajar IPA dulu di SMP, pasti kalian belajar tentang difusi ya. Difusi ada infiltrasi, terus ada kapilarisasi, itu banyak sekali. Nah, difusi itu adalah perembesan, jadi masuknya kebudayaan lain terhadap kebudayaan kita. Masuknya gimana caranya? Banyak sekali, ada pernikahan, ada pergaulan kita, ada komunikasi kita. Nah, itu adalah difusi. Selanjutnya ada akulturasi. Nah, akulturasi itu ketika kita menerima kebudayaan baru di kebudayaan kita, tetapi kebudayaan kita itu masih ada gitu ya. Berbeda dengan asimilasi. Asimilasi itu ada dua pengertian, atau ada sebenarnya bukan dua pengertian, hanya sudut pandangnya yang berbeda. Yang pertama adalah ketika ada kebudayaan baru masuk ke kebudayaan kita dan kebudayaan asli kita itu hilang gitu. Terus ada juga yang menjelaskan kalau asimilasi itu adalah campuran dari dua kebudayaan dan selanjutnya lahir kebudayaan baru. Itu sama aja ya, maksudnya kebudayaan lamanya kita itu hilang sama sekali, dan di situ entah itu muncul kebudayaan baru, entah kebudayaan yang muncul tadi yang jadi lebih dominan atau seperti apa. Yang lebih ditekankan adalah kebudayaan lama kita yang hilang. Selanjutnya adalah akomodasi. Akomodasi lebih mudahnya itu adalah adaptasi ya. Kalau di biologi itu namanya adaptasi. Adaptasi itu adalah proses menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan. Misalkan karena ada banjir, masyarakat yang menyesuaikan diri dengan keadaan alam yang baru. Nah,
terus ada bencana gunung meletus misalkan, yang tadinya orangnya misalkan bermata pencaharian sebagai nelayan atau apa, karena adanya gunung meletus tanahnya jadi subur, terus mereka berubah mata pencahariannya menjadi berkebun atau bertani. Nah itu bisa terjadi perubahan sosial yang disebabkan oleh karena adanya masyarakatnya yang menyesuaikan diri dengan adanya perubahan. Perubahan ini biasanya dipicu oleh bencana alam. Tidak hanya bencana alam tapi gejala-gejala alamnya. Nah selanjutnya yang kita masuk ke pembahasan kita kali ini adalah dampak positif dari perubahan sosial. Nah karena adanya perubahan ini, mau tidak mau setiap adanya perubahan kan pasti ada dampaknya. Nah dampaknya ini ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Nah dampak positifnya itu apa aja sih? Yang pertama adalah perubahan terhadap nilai dan sikap menuju ke arah yang lebih baik, atau sering disebutnya itu progres gitu ya. Makanya ada kata-kata itu progress report. Berarti progress report itu adalah laporan yang ada perubahan yang lebih baik gitu ya. Nah kebalikan dari progres itu adalah regress. Regress itu adalah perubahan ke arah yang lebih jelek gitu ya, maksudnya kemunduran gitu ya. Kalau ini perubahan ke arah yang lebih baik itu adalah kemajuan. Nah contohnya adalah pembangunan fasilitas umum. Selanjutnya adalah menggalakkan disiplin nasional. Nah kenapa perlu adanya menggalakkan disiplin nasional? Karena yang namanya perubahan ke arah yang lebih baik itu kan kita harus menjaga ritmenya gitu ya, harus jadi biar semangat kita itu tidak naik tidak turun, aduh sekarang lagi males nih, nah terus wah ini lagi semangat nih. Itu kan yang namanya manusia kan pasti naik turun gitu ya semangatnya ya. Nah biar semangat ini tuh ada terus, nah itu kita harus membiasakan diri kita untuk selalu semangat. Nah ini salah satu contohnya adalah yang paling gampangnya adalah dengan mencoba untuk selalu disiplin. Oh jam sudah jam 5 ini, jam 5 bangun pagi. Oh sudah misalkan jam 12 siang nih waktunya makan. Nah ini kalau yang waktu makan ini berbeda sekali dengan yang seperti kebudayaannya orang Indonesia ya, berbeda dengan orang-orang yang ada di Taiwan. Itu kalau di sini orang-orangnya, kalau yang saya tahu itu mereka taat sekali dengan jam makan gitu ya. Jam 12 waktunya makan, terus jam 5 sore waktunya makan. Berbeda kalau dengan kita kan ya waktu lapar ya makan gitu. Kalau di tempat saya malah kantinnya juga bukanya ketika hanya waktu makan aja gitu. Nah ini salah satu contohnya menggalakkan disiplin nasional adalah dengan menaati peraturan lalu lintas, terus berbudaya antri. Nah itu salah satu contohnya ya. Terus selanjutnya adalah dampak positifnya, minat masyarakat terhadap ilmu pengetahuan itu menjadi lebih besar ya, karena di sini ciri-cirinya orang yang menerima perubahan sosial itu adalah mereka lebih terbuka gitu ya. Karena mereka lebih terbuka itu mereka menginginkan pengetahuan yang lebih dan lebih. Nah karena rasa keingintahuan ini makanya di situ ilmu pengetahuan akan berkembang. Nah karena adanya ilmu pengetahuan yang berkembang ini, maka mau nggak mau itu teknologi juga akan berkembang. Nah di sini akan semakin banyak pemanfaatan teknologi dalam beraktivitas. Misalkan di sini aja, misalkan sapu gitu ya, sapu sekarang sudah ada vacuum cleaner. Kalau di sini sapu juga orang-orangnya itu hanya di yang pakai angin gitu ya. Kalau di Indo kan
ya namanya sapu ya disapu gitu. Kalau di sini kan mereka orang-orang di sini membersihkan taman atau membersihkan apa itu mereka sapunya pakai itu namanya apa ya, tinggal disemprot gitu ya, pakai pakai ada angin, pakai angin. Nah saya nggak tahu namanya itu apa itu. Nah itu banyaknya teknologi yang kita pakai, dulunya pakai buku, sekarang tinggal pakai apa namanya tablet gitu atau pakai laptop gitu. Nah selanjutnya juga ini akan mendorong masyarakat untuk menggunakan bahasa yang lebih efisien. Maksudnya lebih efisien ini karena mereka itu apa namanya lebih menghargai waktu dan sebagainya, sehingga ketika bertutur kata mereka hanya akan berbicara yang penting-penting saja atau kadang langsung ke intinya karena mereka lebih menghargai waktu. Jadi berbicara hanya yang efisien saja gitu ya. Itu dampak positif dari perubahan sosial. Nah selanjutnya dampak negatifnya itu apa? Dampak negatifnya adalah gaya hidupnya. Nah ini gaya hidupnya ini jadi kebarat-baratan atau westernisasi. Nah di sini westernisasi itu apa sih? Westernisasi adalah proses pengambilan. Nah ini pengambil alihan atau penentuannya ini apa yang diambil itu adalah budaya baratnya tanpa adanya seleksi. Nah ini, dan tidak hanya seleksi tapi tidak disesuaikan dengan budaya kita juga ya, langsung diambil saja. Misalkan orang orang bule itu kan rambutnya pirang-pirang gitu, terus dicat rambutnya. Nah itu jadi apa namanya langsung diambil saja gitu. Tidak difilter, tidak diseleksi. Kalau misalkan di Taiwan jadinya kehidupannya bukan ke barat-baratan tapi Taiwanisasi gitu ya. Maksudnya gaya-gaya apa namanya penampilan kita berubah jadi seperti orang yang di sini misalkan ya gitu. Terus selanjutnya adalah konsumerisme. Nah di sini adalah intinya adalah boros gitu ya. Borosnya karena apa namanya ada tuntutan kita, misalkan berpakaiannya itu harus sesuai dengan zaman. Nah ini kalau misalkan pakaian saya cuman pakaian kayak gini nih nggak sudah nggak sesuai dengan zaman ini. Nah terus beli, ada model baru beli lagi, ada model baru beli lagi. Terus HP-nya, waduh ini HP saya sudah nggak bisa dipakai ini, sudah nggak bisa dipakai internetan atau seperti apa, ada model baru beli lagi, ada model baru beli lagi. Nah itu salah satu contohnya dari dampak negatif dari perubahan sosial. Nah terus selanjutnya adalah lebih ke keresahan sosial dan kecemburuan sosial, karena di situ karena adanya perubahan sosial ini ada sebagian masyarakat itu yang mereka belum siap gitu, belum siap untuk adanya perubahan sosial. Nah di situ akan munculnya terjadinya golongan yang kaya dan golongan yang tidak kaya. Nah di situ akan biasanya muncul perubahan sosial di situ. Dan selanjutnya adalah konflik. Nah ini konflik mau nggak mau ini namanya masyarakat itu pasti ada konflik gitu ya. Dan adanya konflik ini biasanya tuh lebih dikarenakan karena adanya golongan-golongan orang yang mereka mau berubah dan mereka yang tidak mau berubah gitu. Nah karena adanya perbedaan inilah maka di situ sering terjadi konflik. Oh yes, yang Amin. Oh ini yang nama akunnya Tia Muzang itu ya.
Oke, kita lanjutkan lagi. Semoga temennya yang tadi sakit bisa cepat sembuh dan segera bergabung dengan kita lagi gitu ya. Oke, kita masuk ke setelah tadi ada perubahan sosialnya. Di perubahan sosial itu ada dampak-dampaknya. Nah, dampak yang terlihat paling paling jelas itu adalah adanya modernisasi gitu ya. Modernisasi itu apa sih? Nah, modernisasi itu adalah bentuk perubahan sosial yang biasanya merupakan perubahan yang terarah. Nah, terarahnya itu karena apa? Terarahnya itu karena adanya perencanaan gitu. Misalkan apa namanya, yang dulunya itu Indonesia misalkan nggak punya MRT ya gitu ya. Nah, sekarang lagi buat MRT di Jakarta. Nah, itu karena adanya perencanaan itu. Nah, tapi di sini ada berbagai macam definisi ya. Yang definisi yang selanjutnya adalah dari Kunchara Ningrat. Nah, Kunchara Ningrat itu berpendapat bahwa modernisasi itu adalah usaha untuk hidup di zaman sekarang gitu ya. Jadi kalau misalkan sekarang itu kita membutuhkan semuanya serba cepat gitu ya, semuanya serba teratur. Jadi misalkan berangkat kerja harus tepat waktu. Nah, itu mau nggak mau kan alat transportasi harus baik gitu. Kalau sekarang jalannya sudah ada, alat transportasinya sudah ada, tapi karena terlalu banyak yang pakai mobil, terlalu banyak yang pakai motor, jalannya jadi penuh. Berarti kan butuh transportasi massal atau transportasi umum. Nah, transportasi umumnya harus gimana? Berarti sudah ada kereta, misalkan kereta yang ada bis, tapi kereta dan bisnya itu waktunya masih telat-telat. Nah, ini akan karena adanya kebutuhan kita yang selalu bertambah, mau nggak mau itu harus ada modernisasi terus, harus ada perubahan-perubahan yang itu adalah perubahan yang menuju lebih baik, lebih modern. Nah, itu pengertian dari Kunchara Ningrat. Nah, selanjutnya ada dari Max Weber. Nah, Max Weber itu berpendapat kalau perubahan ini lebih ke perubahan pola pikirnya, yang tadinya pola pikirnya tradisional menjadi lebih rasional. Misalkan kalau dicontohkan itu, kalau biasanya setelah panen, nah setelah panen yang lebih mudahnya itu gini, kalau misalkan orang dulu itu bilangnya kamu nanti setelah sekolah nanti bekerja ya. Nah, itu. Terus kalau sekarang karena orangnya sudah semakin berkembang, enggak, yang menjadi pilihan itu nggak cuma bekerja, tetapi ada juga yang berwirausaha, ada yang mereka menjadi peneliti dan sebagainya. Nah, itu terjadi perubahan pola pikirnya, yang biasanya zaman dulu kan yang penting setelah sekolah itu jadi karyawan gitu ya. Terus sekarang ada juga yang berpikir jadi karyawan nggak enak, pengennya jadi bos aja gitu, bikin toko sendiri, terus bikin perusahaan sendiri. Ini barangkali besok kalau kalian pulang karena sudah bosan di sini jadi karyawan terus nanti pulang pengen jadi bos lah. Nah itu ini adalah terjadi pergantian pola pikirnya kita gitu ya. Jadi lebih nyantai kalau misalkan, lebih bebas kalau misalkan punya perusahaan sendiri. Nah, itu adalah contoh modernisasi yang didefinisikan oleh Max Weber gitu. Terus ada Karl Marx. Nah, ini adalah tokoh orang-orang kapitalisme ya. Maksudnya kapitalisme di sini adalah namanya kapital berarti terpusat gitu ya, terpusat
Nah, di sini Karl Marx ini itu menghendaki adanya rasionalitas yang membutuhkan sistem pembagian kerja yang spesifik. Maksudnya karena adanya kapitalitas, berarti di situ ada apa namanya, wewenang yang terpusat itu ya, terpusat di situ, jadinya kita harus dibagi pekerjaan-pekerjaannya. Nah, karena kita sudah dibagi pekerjaan-pekerjaannya itu, biasanya kalau ini kapitalisme ya, jadinya apa namanya, kesempatan orang untuk berubah itu kecil itu. Soalnya di situ misalkan bagian saya ini sebagai sekretaris itu dibagi lagi, sekretaris untuk bagian misalkan surat menyuratnya dibagi lagi, di surat menyurat untuk surat yang keluar saja atau surat undangan saja. Nah, itu karena pembagian kerjanya lebih spesifik, kita jadi tidak bisa berkembang gitu. Nah, itu karena Marx di situ adalah lebih mengusahakan atau lebih mengutamakan itu adalah tujuan utamanya, atau di situ adalah apa namanya, kapitalnya atau terpusatnya itu. Jadi semakin ke bawah itu pekerjaannya harus semakin spesifik. Kalau semakin spesifik, misalkan tadi sampai pekerjaan spesifik dikerjakan oleh satu orang, berarti kan apa namanya, hasilnya akan lebih baik kayak gitu. Nah, hasilnya lebih baik ini yang disebut Karl Marx ini sebagai modernisasi. Jadi lebih menyespesifikkan atau lebih mengkhususkan pekerjaan orang-orang. Nah, itu dari pemikiran kapitalisme itu seperti itu. Nah, ini selanjutnya adalah perubahan menjadi masyarakat modern. Nah, di sini perubahan menjadi masyarakat modern itu dari masyarakat yang seperti apa? Adalah dari masyarakat yang tradisional itu ya. Nah, perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern, nah itu ditandai dengan fenomena pola pikirnya masyarakatnya yang sudah berganti gitu ya. Yang pertama adalah bersifat dinamis, akhirnya mengikuti perkembangan zaman. Kalau misalkan sekarang sudah zamannya bukan menggunakan mesin tik gitu ya, sekarang sudah zamannya menggunakan komputer, ya belajar komputer. Terus sekarang bukan zamannya pakai apa namanya, bukan zamannya pakai telepon gitu ya, bukan zamannya kirim SMS, berarti kita harus belajar tentang email, belajar tentang Line, belajar tentang Facebook. Nah, itu namanya dinamis seperti itu ya. Jadi tidak kaku gitu ya, karena zamannya berubah ya kita harus berubah gitu. Terus selanjutnya adalah mereka akan selalu mencari adanya efisiensi dan efektivitas. Misalkan, oh kalau saya bekerja kayak gini, misalkan sehari saya kalau misalkan membuat bakso dengan tangan itu hanya bisa menghasilkan 100 gitu. Nah, ini bagaimana biar bisa menghasilkan 1000 per hari? Nah, itu kan butuh alat atau butuh apa. Nah, ini mereka kan selalu berpikir bagaimana caranya lebih efektif dan lebih efisien. Nah, itu berarti disitulah ciri-cirinya masyarakat itu sudah mulai berubah dari tradisional menjadi modern. Dan mereka juga mementingkan, masyarakat modern itu lebih mementingkan adanya otomatisasi ya, tinggal pencet tombol start gitu ya, atau mulai semuanya sudah jadi gitu ya. Pabriknya semuanya sudah jalan dengan sendirinya. Terus di sini juga tidak berkaitan erat dengan kebiasaan atau tradisi masyarakat. Jadi masyarakat modern itu lebih cenderung mereka melupakan tradisi-tradisinya ya. Karena apa namanya, kadang-kadang mereka menganggap tidak perlu ya. Kalau misalkan di masyarakat
pantai gitu ya. Biasanya masyarakat pantai biasanya karena sebagian besar menjadi nelayan, terus karena sudah mulai modern, mereka pekerjaannya sudah mulai bervariasi gitu ya. Yang dulunya nelayan itu mereka mengadakan misalkan sedekah laut, masalah-masalah yang tradisional kayak gini. Bukan masalah ya, kejadian-kejadian, bukan kejadian, kegiatan-kegiatan rutin yang tradisional seperti ini biasanya karena sudah ada yang modern itu mulai ditinggalkan gitu ya, karena mereka memandang tidak perlu gitu. Kalau misalkan pengen pengen tangkapannya lebih banyak ya, misalkan mereka memakai kapal yang lebih besar. Nah itu karena adanya teknologi-teknologi yang lebih berkembang gitu ya. Nah ini adalah perbedaannya prinsip hidup masyarakat tradisional dan masyarakat modern gitu ya. Kalau masyarakat tradisional itu keluarganya besar, maksudnya keluarga besar di sini karena hubungan kekeluargaannya itu masih besar gitu ya. Misalkan di situ ada mbahnya, pamannya juga di situ, bibinya juga di situ, pak D-nya di situ, semuanya ngumpul gitu ya. Kalau masa modern itu karena mobilitasnya sudah besar, jadinya biasanya keluarganya di kota apa, terus anaknya di kota apa, orang tuanya di misalkan di Jogja atau di Surabaya, anaknya kerja di Jakarta. Nah itu ada yang seperti kita, misalkan orang tua kita di Indo terus kita bekerja di sini. Nah itu contohnya kayak gitu ya. Jadi keluarganya sudah terpisah-pisah gitu. Terus status sosialnya berdasarkan warisan, ini yang tradisional. Nah sekarang sudah status sosialnya itu dipandang dari keberhasilan kerja kita. Misalkan kita bekerja menghasilkan pendapatan yang lebih besar, itu akan membuat status sosial kita lebih tinggi, misalkan seperti itu. Silahkan yang mau, nanti jangan lupa YouTube-nya ditonton lagi gitu ya. Terus tanah sebagai lahan pertanian sekarang sudah jadi, tanah itu bagaimana caranya jadi untuk berbisnis gitu ya. Terus dulunya ada hubungan perasaan kekeluargaan itu tinggi, terus sekarang jadi adanya hubungan kontrak itu sama dengan keluarga saja biasanya itu ada kontraknya gitu ya. Itu perbedaan masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Nah ini di sini tadi di sini ada dampak negatifnya adanya perubahan sosial adalah sikap hidup kita yang kebarat-baratan itu atau westernisasi. Nah westernisasi bukan berarti itu adalah modernisasi gitu ya. Jadi modernisasi dan westernisasi itu berbeda. Jadi bukan karena rambut kita jadi pirang, terus baju kita jadi lebih terbuka, baju kita lebih lebih seperti orang-orang di Inggris atau di mana, itu bukan berarti kita lebih modern gitu ya. Jadi kalau yang modernisasi itu pengaruhnya itu mereka datang dari berbagai negara, tidak cuma dari negara Eropa saja, tapi dari negara Asia, dari negara-negara manapun. Nah itu modernisasi. Tapi kalau westernisasi itu pengaruhnya hanya negara-negara barat gitu ya. Terus di sini kalau ada kebudayaan baru itu, kalau modernisasi itu diseleksi, diorganisasi dan direncanakan. Nah kalau westernisasi itu tidak diseleksi, apapun kebudayaan yang masuk
semuanya itu diterima gitu ya. Nah kalau modernisasi juga mereka menimbulkan pengaruh yang positif, kalau westernisasi pengaruhnya lebih banyak negatifnya. Terus kalau modernisasi itu lebih bersifat menyeluruh ke aspek kehidupan, kalau westernisasi itu hanya aspek-aspek tertentu, misalkan mode pakaiannya, model gaya rambutnya, gaya berbicaranya, gaya jalannya, dan sebagainya. Nah itu perbedaan antara modernisasi dan westernisasi. Jadi bukan berarti gaya hidup kebarat-baratan itu adalah gaya hidup yang modern gitu ya, bukan seperti itu. Nah terus modernisasi ini seperti apa sih bisa sesuatu itu bisa dikatakan lebih modern? Nah ini ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya yang pertama adalah cara berpikirnya itu terstruktur gitu ya. Kalau misalkan kita mau mengadakan, misalkan kita mau membuat warung, oh saya perlu modal dulu, oh saya perlu mempersiapkan ini, harus ada izin ke sini, harus ada izin ke situ. Berbeda dengan kalau misalkan kita zaman dulu kita punya uang gitu ya, aduh uang ini bingung mau diapakan, itu biasanya mereka tidak merencanakannya gitu ya. Kalau orang-orang modern itu kita punya uang, wah gimana uang ini biar bisa berkembang lagi. Nah kalau orang-orang zaman dulu kalau punya uang itu biasanya misalkan hanya disimpan saja. Itu perbedaannya di situ. Terus adanya sistem administrasi yang lebih baik, misalkan kita mencatat pengeluarannya. Biasanya kita punya uang, misalkan gaji kita misalkan 30.000 NT gitu ya, tiba-tiba loh kok belum sampai saya gajian lagi, kok uang saya sudah habis itu, ini saya pakai untuk apa saja. Nah di situ kalau misalkan orang-orang modern itu akan lebih cermat ya. Misalkan pengeluarannya ditulis, oh ini saya sudah beli ini kemarin, nah sekarang tidak perlu beli ini lagi. Nah itu seperti itu, administrasinya lebih baik. Kalau di sini administrasi negaranya gitu ya, yang dimaksud negara ini tidak hanya negaranya saja, tapi individu-individunya juga harus bisa mendukung di keadministrasian yang ada di negara. Kalau lebih ke negaranya itu misalkan kalau ngurus SIM itu caranya gimana ngurus SIMnya, lebih cepat enggak, terus ngurus paspor seperti itu biasanya kalau negaranya lebih modern semuanya administrasinya lebih baik gitu ya. Harus ada antrinya, syarat-syaratnya kalau mau memperpanjang paspor itu harus punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Nah itu kalau dari dalam diri kita sendiri, yaitu tadi contohnya gaji kita banyak kok belum sampai gajian lagi uangnya sudah habis. Nah berarti kan kita harus membutuhkan manajemen yang bagus di situ. Nah itu contoh-contohnya modernisasi. Terus ada sistem pengumpulan data yang baik dan teratur. Kalau di Indonesia itu kan ada BPJS itu ya, Badan Pusat Statistik. Berarti Indonesia sudah punya. Terus penciptaan iklim yang baik dan teratur. Nah ini kalau ada teknologi-teknologi yang baru biasanya disebarkan melalui media massa ya, biar masyarakat itu tahu gitu ya. Oh misalkan di Jakarta sedang dibangun MRT nih gitu. Nah itu kan masyarakat lebih tahu dengan adanya perkembangan-perkembangan yang ada di sekitar kita gitu ya. Terus tingkat organisasi tinggi, terus sentralisasi wewenang. Nah ini di sini wewenang kalau di Indonesia ada di presiden gitu ya, ada di pemerintah. Jadi tidak semuanya kita berkembang itu yang penting saya
mengembangkan diri saya sendiri ya, itu tidak seperti itu ya. Yang baik itu adalah ada yang mengarahkan gitu ya, yaitu adalah pemerintah. Nah, selanjutnya tadi ada syaratnya, yang sekarang adalah karakteristiknya. Silahkan yang baru datang. Nah, karakteristiknya modernisasi itu apa aja sih? Yang pertama adalah modernisasi biasanya merusak ikatan-ikatan solidaritas ya. Di sini adalah ikatan solidaritas yang ada di masyarakat tradisional. Misalkan tradisinya masyarakat yang ada di pegunungan adalah berkebun gitu ya. Karena sudah adanya modernisasi ini, pekerjaannya jadi berubah. Terus karena mereka sudah banyak sekolah, terus mereka sudah punya banyak pilihan pekerjaan, mata pencaharian. Terus sekarang ada lagi, kalau misalkan masyarakat petani itu kan, kalau dulu ketika panen itu saling membantu gitu ya. Kalau ada yang si A, Pak A itu panen, biasanya orang-orang pada bekerja di Pak A gitu ya, untuk membantu panen itu. Sekarang karena sudah adanya misalkan alat untuk pemanen, jadinya mereka Pak A ini sudah nggak butuh bantuan dari orang-orang lain gitu. Maksudnya tidak membutuhkan banyak orang. Kalau misalkan sawahnya besar itu kan biasanya membutuhkan banyak orang itu ya. Nah, sekarang karena sudah ada mesinnya untuk alat panen, jadinya tidak memerlukan bantuan orang yang terlalu banyak. Nah, ini modernisasi juga bisa merusak ikatan solidaritas. Yang dimaksud adalah di situ. Ada lagi terjadi ekspansi pilihan personal. Nah, ini kalau kata-katanya ini dicermati, hanya dibaca saja, itu kadang-kadang kita bingung maksudnya ekspansi pilihan personal itu apa sih. Nah, maksudnya di sini karena masyarakat itu, karena dulunya mereka berpikir tradisional, maksudnya lebih ke tradisi-tradisi yang ada. Nah, kalau sekarang masyarakatnya cenderung ada orang yang mengarahkan mereka itu loh. Maksudnya pengaruh personal itu jadi lebih tinggi. Misalkan di desa A itu, di desa A punya tradisi, misalkan pekerjaannya itu sebagai penanam tomat gitu ya. Nah, ini ada orang A, misalkan Pak B gitu ya. Pak B ini dia punya pengaruh yang besar. Kita sekarang tidak menanam tanaman A lagi. Kita sekarang menanam tanaman, bukan menanam tomat lagi, kita menanam tanaman misalkan kobis gitu ya, atau menanam cabai. Nah, ini karena ada pengaruh personalnya ini, ekspansi itu ya. Ekspansi adalah memperluas itu ya. Pilihan personalnya ini biasanya lebih cenderung ke siapa yang di situ lebih dominan. Selanjutnya adalah terjadi peningkatan keragaman keyakinan. Nah, di sini karena ilmunya sudah berbeda-beda, mereka ada yang tingkat yang dipelajari berbeda-beda. Di sini sekarang kan ada IPA, ada IPS, terus ada manajemen, ada SMK. Nah, ini karena ilmunya berbeda-beda, kadang sudut pandangnya juga berbeda-beda. Nah, di sini karena sudut pandangnya berbeda-beda, keyakinannya pun juga berbeda-beda. Saya baiknya pakai cara ini, baiknya pakai cara ini, baiknya pakai cara ini. Nah, itu seperti itu. Selanjutnya adalah terjadi orientasi
ke depan dan kesadaran atas waktu. Nah, yang akan lebih saya soroti adalah kesadaran atas waktunya ini. Masyarakat yang modern itu biasanya mereka sangat menghargai waktu gitu ya. Jadi kadang-kadang malah kalau di MRT itu ini sampai memperhatikan detik-detiknya gitu ya. Ini MRT misalkan di Taipei, misalkan mau kemana itu, ini kereta ini mau berangkat jam berapa, terus nanti berhenti di stasiun apa, ganti kereta apa, itu nanti kereta yang berganti itu berangkatnya jam berapa. Nah itu biasanya malah ada yang sampai lari-lari dan sebagainya, karena mereka menganggap waktu adalah penting gitu ya. Jadi kesadaran atas waktunya itu lebih tinggi, dan mereka karena itulah biasanya mereka membutuhkan alat transportasi yang baik, alat transportasi yang tepat waktu dan sebagainya. Nah selanjutnya tadi sudah ada syaratnya, sudah ada karakteristiknya. Nah sekarang manusia yang modern itu seperti apa sih? Nah manusia yang modern itu intinya adalah terbuka, atau bahasa kerennya itu open minded gitu ya. Jadi terbuka dengan hal baru gitu ya. Kalau ada perubahan diterima, tidak asal terima. Di situ juga ada namanya penyaringan itu. Ini yang baik untuk saya, ini yang nggak baik untuk saya. Terus mempunyai kepekaan terhadap masalah di sekitar. Misalkan gini, kalau misalkan kita hidup di masyarakat, misalkan jalannya itu rusak gitu ya, atau saluran irigasinya tuh mampet gitu ya, karena kita peka terhadap lingkungan kita, dan kita juga sadar kalau lingkungan itu akan berpengaruh kepada kita. Misalkan tadi salurannya itu mampet gitu ya, saluran di depan rumah atau di sekitar kita itu mampet. Nah ini kalau misalkan hujan mau nggak mau pasti akan banjir. Nah itu karena banjir ini, karena sadar akan lingkungan ini, nah dia misalkan akan menggerakkan orang, mari kita gotong royong. Karena dia juga, kenapa dia menggerakkan orang gotong royong, karena kalau misalkan banjir, dia merasa juga kepentingannya dia juga akan terpengaruh. Misalkan dia nggak berangkat kerja atau apa, nah dia akan mulai peka terhadap masyarakat sekitar, misalkan peraturan-peraturan yang ada di sekitarnya. Dia akan mulai memberikan respon ya. Terus kita juga ciri-ciri manusia modern, dia peka terhadap informasi, terus berorientasi ke masa kini dan masa datang. Jadi tidak berorientasi kepada yang kemarin-kemarin gitu ya, sudah move on gitu ya. Terus menyadari potensi-potensi dirinya. Terus dia juga sudah terbiasa dengan perencanaan. Nanti misalkan saya akan menikah di umur 25 tahun. Sebelum saya menikah saya harus punya ini, punya itu. Waktu itu penghasilan saya adalah sekian. Ketika misalkan saya pulang ke Indo, misalkan rumah saya yang saya bangun sudah jadi gitu. Atau misalkan ketika saya pulang ke Indo, toko yang saya bangun sudah jadi. Nah itu harus ada rencana-rencana. Mereka sudah terbiasa dengan rencana-rencana itu. Terus selanjutnya mereka juga tidak menyerah dengan keadaan itu ya. Mereka akan selalu berusaha untuk gimana caranya keadaan saya ini jadi lebih baik gitu. Dan selanjutnya lagi mereka juga lebih menghargai, lebih menghormati orang lain gitu ya. Jadi tidak yang penting punya saya, misalkan paling gampang itu antri gitu ya. Yang
uh, di situ karena ada kepentingan orang lain juga, kita jadi ikut ngantri, tidak asal seropot dan sebagainya. Itu salah satu contohnya dari uh, ciri-cirinya manusia yang modern gitu ya. Nah, ini modernisasi ini juga ada dampaknya. Nah, dampaknya juga ada dampak positif dan ada dampak negatifnya juga. Nah, dampak positifnya yang pertama adalah memperkuat integrasi. Kalau kalian masih ingat yang kemarin, integrasi itu apa sih? Integrasi itu ketika kita punya kebudayaan, terus orang lain juga punya kebudayaan sendiri yang berbeda. Nah, kita saling berkomunikasi. Nah, itu di situ kan terjadi antara menerima satu sama lain. Oh iya, kamu kebudayaanmu seperti itu, saya menerima, orang lain juga menerima. Oh ya, kebudayaan saya seperti ini, dia juga menerima. Jadi itulah integrasi seperti itu. Karena kenapa terjadi integrasi? Karena kita tadi itu open minded, kita terbuka dengan adanya kebudayaan orang lain, kita terbuka dengan adanya perubahan. Jadinya kita lebih bisa menerima multikulturalisme atau berbagai macam kebudayaan ya. Kita mau hidup dimanapun kita bisa menerimanya gitu ya. Terus di situ ada peningkatan ilmu pengetahuan karena kita juga selalu ingin untuk menerima informasi gitu ya. Kemajuan di bidang industri ini berkaitan dengan pengetahuan. Selanjutnya ini yang unik kayak gitu ya, kesadaran atas politik dan demokrasi. Karena kita setiap hari misalkan di HP kita sudah ada internet dan sebagainya, kita mau nggak mau itu akan membaca berita gitu ya, akan membaca berita, terus mau nggak mau kita mengikuti beritanya. Nah, di situ akan muncul terjadi kesadaran politik gitu ya. Misalkan kalau di sini kan ada organisasi-organisasi, banyak organisasi BMI kayak gitu ya. Ada, kalau saya tahu itu ada Garda, terus ada organisasi kedaerahan. Nah, di situ kalau misalkan kemarin mau ada pemilihan presiden ya, kemarin ada demo itu karena orang-orangnya sekarang itu mereka lebih modern, maksudnya dengan politik yang ada akan berpengaruh terhadap kehidupan kita. Misalkan gaji kita jadi susah naiknya, misalkan akses kita untuk bekerja di sini jadi lebih susah. Nah, itu karena inilah kita jadinya lebih sadar terhadap kehidupan politik dan demokrasi. Selanjutnya ada kemajuan di bidang transportasi karena yang tadi kita lebih menghargai waktu dan sebagainya ya. Nah, selanjutnya adalah dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu apa sih modernisasi? Jadi tadi tidak hanya perubahan sosial yang punya dampak negatif dan positif. Nah, dampak sosial itu yang paling mudah dikenali adalah modernisasi. Nah, modernisasi ini juga punya dampaknya juga ada dampak positif dan negatifnya. Nah, sekarang dampak negatifnya itu apa? Dampak negatifnya adalah kesenjangan sosial dan ekonomi. Nah, kesenjangan sosial itu di sini lebih karena adanya jurang pemisah narasi kaya dan si miskin itu ya, atau yang perbedaan kelas atas dan kelas yang lebih rendah. Nah, di sini apa saja? Yang pertama adalah misalkan adanya pengangguran karena di situ adanya kompetisi gitu ya. Mereka yang tidak bisa berkompetisi, mereka akan jadi pengangguran gitu ya. Terus adanya perbedaan tingkat pendidikan. Terus selanjutnya kalau yang di keluarga itu yang lebih jelasnya antara orang tua dan anaknya. Biasanya kalau yang muda-muda ini
mereka lebih cenderung lebih menerima perubahan daripada bapak ibunya gitu ya. Karena yang generasi muda-muda ini anak-anaknya itu memang sudah terbiasa dengan perubahan. Kalau misalkan bapak-bapaknya itu atau mbah-mbah kita lebih ngapain sekolah gitu, ngapain sekolah, terus sekolah cuman misalkan cuman menghabiskan uang gitu, daripada sekolah sih mending kalian langsung bekerja, misalkan bekerja di sawah atau di mana. Nah itu karena tapi generasi muda itu lebih biasanya anak-anaknya karena sudah terbiasa dengan perubahan, mereka uh, lebih berpikir lebih dewasa atau lebih modern gitu. Oh, bukannya kalau sekolah itu malah kita bisa mendapatkan kesempatan yang lebih jauh, lebih tinggi, kesempatan yang lebih besar untuk berubah. Nah itu seperti itu. Terus adanya kesenjangan ekonomi ya, kesenjangan ekonomi karena tadi adanya konsumerisme yang lebih kita boros itu ya. Terus antara si kaya, kalau misalkan tiba-tiba saya menjadi kaya, terus adanya demonstration effect itu maksudnya mereka yang kaya itu mereka berusaha untuk selalu menampilkan kekayaannya. Nah ini adalah demonstration effect, karena saya merasa punya uang, oh HP saya harus ganti ini, oh baju saya harus ganti, oh tas saya harus ganti, oh mobil saya harus ganti. Nah ini demonstration effect itu maksudnya seperti itu. Jadi mereka berlomba-lomba untuk menampilkan kekayaan mereka gitu ya. Karena adanya berlomba-lomba menampilkan kekayaan, jadinya yang golongan yang nggak kaya ini mereka kan jadi semakin misalkan semakin terpencil itu, semakin tersisihkan itu ya. Yang kaya mereka selalu menampilkan kekayaan mereka, yang nggak kaya mereka nggak bisa menampilkan apapun. Jadinya kalau dilihat itu semakin jelas itu loh perbedaannya. Selanjutnya ada pencemaran lingkungan, terus ada kriminalitas yang lebih tinggi. Kriminalitas itu bisa dilihat dari berbagai macam aspek ya. Ada yuridis, sosial, dan ekonomi yang intinya kalau kriminalitas adalah melanggar undang-undang, entah itu undang-undang pidana, entah itu melanggar norma-norma. Nah itu adalah kriminalitas di situ. Nah selanjutnya ini yang lebih unik lagi adalah kenakalan remaja. Remaja itu apa sih? Nah remaja itu biasanya didefinisikan mereka yang usianya lebih dari 12 tahun dan kurang dari 18 tahun dan belum menikah ya. Kalau kurang dari 18 tahun sudah menikah, mereka sudah bukan remaja lagi, biasanya diartikan seperti itu. Oh ini Mbak Julia, Mbak Tri ini kepengen sekolah lagi nih. Wah bagus sekali, saya mendukung sekali ini. Semoga bisa tercapai ya Mbak ya, amin. Terus ini, jadi kenakalan remaja itu banyak sebabnya ya. Ada sebab dari dalam, ada sebab dari luar. Nah dari dalamnya itu karena pembawaannya itu yang pengennya itu apa ya, nakal terus. Jadi kalau nggak nakal nggak enak gitu. Itu sebab intern, jadi dari dalam dirinya sendiri ya itu ya. Terus pemenuhan kebutuhan pokoknya tidak seimbang dengan keinginan remaja. Misalkan remaja itu pengennya mereka berkumpul dengan remaja yang lain gitu ya, karena misalkan tidak boleh main-main sama orang tuanya, jadinya mereka malah lebih memberontak kayak gitu ya. Ada juga yang seperti itu. Terus lemahnya pengawasan, terus ada lagi yang kurang mampu dengan keadaan yang baik. Jadi misalkan saya tinggal di pesantren gitu ya, misalkan di pesantren kok orang-orangnya kok pada rajin-rajin ibadah semua, karena saya tidak bisa tidak
tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungan yang seperti itu. Nah, saya jadi mencari pelampiasan misalnya, wah saya nggak bisa jadi orang yang baik kayak gitu, jadinya mending orang yang nakal saja deh. Nah itu bisa juga seperti itu. Terus tidak mempunyai kegambaran yang sehat, maksudnya ini hampir sama dengan yang tadi ya. Kalau lingkungannya itu baik, biasanya kan kita uh, berubah menjadi baik kayak gitu ya. Tapi karena kita tidak bisa menyesuaikan diri, misalkan ada malu atau aduh saya nggak pernah berbuat baik ini, jadinya malu berbuat baik, jadinya alah nakal sajalah. Nah itu bisa jadi seperti itu penyebab internya. Nah kalau penyebab eksternnya itu gimana? Nah ini apa namanya, yang pertama adalah misalkan perhatian yang kurang dari guru, dari orang tua, terus pendidikan di lingkungan sekolahnya juga kurang, pengawasannya dari pihak-pihak yang terkait juga kurang. Kalau misalkan penghargaan, nah ini penghargaan kalau misalnya kita berbuat baik itu biasanya kalau masih remaja biasanya mereka lebih suka kalau dipuji gitu ya. Nggak dipuji pun misalkan mereka dikasih penghargaan, misalkan oh saya tadi di sekolah habis menolong orang di jalan gitu, misalkan sama orang tua, wah bagus sekali, misalkan disanjung atau seperti apa, itu perlu seperti itu gitu ya. Terus kurangnya karena misalkan saya hobi bermain sepak bola gitu ya, karena tidak ada lapangan sepak bola, jadinya ya saya nakal-nakal saja lah, nongkrong-nongkrong di jalan misalkan seperti itu. Karena caranya untuk memanfaatkan waktu luang itu nggak ada gitu ya, jadinya kita lebih sering main-main kemana nggak jelas gitu. Terus pendekatan pendekatan yang dilakukan oleh guru-guru itu tidak sesuai dengan perkembangan remajanya gitu ya. Misalkan orang yang seperti ini kan penanganannya harus berbeda dengan orang yang baik gitu ya. Orang yang nakal dengan orang yang baik, kalau dikasih peraturan yang tegas itu nggak semuanya orang akan menjadi lebih baik gitu ya. Terus terbukanya kesempatan terhadap minat buruk remaja untuk berbuat nakal, karena teman-teman saya nakal saya jadi ikut-ikutan nakal. Nah itu salah satu penyebab eksternnya atau yang dari luar. Tadi ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Nah sampai di sini ada yang perlu ditanyakan. Waduh ini materinya banyak sekali nih, mohon maaf sekali nih. Jadi apa namanya, interaksinya kita jadi berkurang gitu ya. Ini karena yang harus saya sampaikan banyak sekali. Oke, ada yang perlu ditanyakan. Nah ini saya mengingatkan, minggu depan kita ada UTS ya itu ya. Minggu depan ada UTS. Terus ini adalah yang belum mengerjakan, atau ini adalah tugas yang saya terima gitu ya. Nah disitu ada yang hanya ada 12 orang yang baru mengerjakan. OTS-nya online gitu ya. Online maksudnya nanti saya kasih soal, nanti saya kasih waktu berapa jam untuk mengerjakan. Nah nanti lembar jawabannya dikirimkan ke saya gitu. Nah ini bagi teman-teman yang merasa kemarin mengerjakan tugas tetapi nggak tercatat di sini, itu mohon menghubungi saya gitu ya. Nah ini juga masih banyak yang belum mengerjakan tugas ini. Ini sudah mau UTS ini, mohon teman-temannya yang belum mengerjakan tugas dikabari ya gitu ya. Ini ketua kelasnya Mbak Santi ya. Mbak Santi ini teman-temannya yang belum mengerjakan tugas itu tolong
tolong di apa namanya, bahasa Indonesianya tuh apa ya, dijawil-jawil, di diajaki ya gitu ya, diingatkan juga boleh ya. Ini biar uh, karena tugas itu nilainya itu sangat berpengaruh kepada nilai akhir kalian gitu ya. Ada yang perlu ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, karena setelah ini kalian ada kelas lagi, kita akhiri pertemuan kita. Yang belum ngerjain itu anaknya lagi di Indo. Oh, lagi di Indo ya. Nanti ini akan saya uh, cuma 4 orang lah saya, kita yang aktif cuma 16 siswa. Oh gitu ya. Nah ini Mbak Sri Haryanti juga, ini tugas keduanya juga belum mengumpulkan ini. Nah ini saya nggak tahu, makanya saya dapatnya seperti ini. Jadinya ya yang nggak hadir ya sudah saya kosongi ya gitu ya. Oh yang kemarin itu ya, yang Facebooknya itu, jadi yang nggak tercantum di Facebook itu. Oh iya 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 iya. Oke, terima kasih informasinya. Oke, nanti yang saya upload yang sudah, yang ini nggak aktif saya hapus dulu gitu ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Kita akhiri dengan berdoa, semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.